calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Penajam Pasir Utara kali ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi pendidikan yang terdiri atas observer sebagai pengamat, coach, dan coach sendiri. Bersama dengan saya, Suciati dari SMA Negeri 3 Penajam Pasir Utara, Fitriani Indah Juwita dari SDN 006 Waru, Enik Yuliati dari SDN 005 Penajam, Hairudin dari SD Islam Al-Muzamil. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, senantiasa sehat dan terus semangat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas tentang peningkatan kompetensi coaching Bu Suci ya, dimana pada hari ini kita akan melihat apakah alurnya nanti sudah sesuai dengan Tirta ataupun belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu nanti, dan bagaimana coach Ibu nanti merespon atau merangsang pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsipnya, yaitu komitmen, kemudian proses kreatif, dan pengembangan kompetensi. Kemudian sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Suci kembangkan pada kegiatan ini? Kompetensi coaching sendiri itu yang akan dikembangkan ada 3. Yang pertama kehadiran penuh gitu ya. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot yang merangsang coach sendiri dalam mengemukakan sebuah permasalahannya nanti. Oke, baik Bu Suci. Bagian mana yang ingin Bu Suci fokuskan pada kegiatan observasi hari ini? Dari ketiga kompetensi inti tadi yang ingin saya capai pada praktek kali ini itu ada 2, yaitu saya bisa hadir penuh. Yang kedua sebagai pendengar setia tentunya dalam praktek coaching itu. Baik, Bu Suci. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bu Suci inginkan dalam proses coaching ini? Indikator pencapaian yang saya inginkan dalam praktek ini, saya ingin si coachingnya ini bisa menyampaikan permasalahannya sehingga dia bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Oke, baik Bu Suci, terima kasih. Sampai bertemu lagi nanti setelah kegiatan observasi dilakukan. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hairudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong Pak, Bapak 2 hari yang lalu itu kan ada menghubungi saya dan saya baru ada waktu kali ini gitu. Ngomong-ngomong apa sih Pak yang ingin Bapak curhatkan kepada saya? Ya, itu Bu, kemarin itu ada beberapa yang perlu kami komunikasikan ke Ibu ya, terkait permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Yang mudah ini bisa memberikan solusi untuk saya ke depan. Sih seperti itu Pak ya. Pak, kita ini tidak punya waktu banyak nih Pak ya. Kira-kira ada 15 menit ke depan gitu. Kira-kira dari obrolan kita yang singkat ini, apa sih yang Bapak ingin harapkan? Ya, pada kegiatan kita Bu ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ke Ibu. Yang pertama terkait permasalahan yang saya hadapi ya, di kelas saya ini bukan ya, jumlah siswanya itu melebihi kapasitas ya, ada sekitar 35 siswa dan ada 5 anak yang inklusi ya. Permasalahannya itu anak-anak itu di kelas tidak fokus dan tidak kondusif karena jumlah siswanya yang terlalu banyak, kemudian ruang kelasnya sempit ya, sehingga anak-anak pada saat belajar itu tidak fokus ya. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua ya, pada saat pembelajaran itu anak-anak itu ya mungkin minat belajarnya kurang itu yang perlu kami mintakan solusi untuk kesempatan kali ini. Baik Pak, tadi saya sudah mendengar setidaknya keluh kesah Bapak yang setidaknya
jumlah siswa itu 35, kemudian dari kelas tersebut ada 5 anak inklusif, serta minat belajarnya itu kurang seperti itu ya. Iya. Seperti itu Pak ya? Iya, betul, Bu. Ya. Nah, kira-kira Pak, dari permasalahan yang sudah Bapak sampaikan tadi itu, kira-kira Bapak sudah mencari tahu enggak kira-kira akar penyebabnya gitu, seperti itu, sehingga nanti kita akan bersama-sama ini untuk menelusuri lebih lanjutnya Pak. Ya, untuk akar permasalahan yang saya hadapi mungkin ya khususnya dari saya sebagai guru, Bu, mungkin kurang berkomunikasi langsung ke peserta didik. Ya, kemudian kurangnya apa itu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri, karena ada beberapa yang mampu, ada yang tidak ya, sehingga itu perlu kami carikan solusi ya, sehingga ke depan ini anak-anak ini minat belajarnya lebih meningkat ya, pada saat di kelas anak-anak lebih fokus lagi dalam belajar. Baik, tadi Bapak sampaikan ada kurang komunikasi, kurang mengkreasikan metode pembelajaran yang selama ini gitu ya. Menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan gitu Pak, apa Pak? Ya, yang selama ini saya lakukan di kelas karena memang kami masih keterbatasan alat peraga dan lain sebagainya. Ya, untuk saat ini masih berfokus menggunakan buku dan lain sebagainya. Untuk komputer dan infokus itu belum ada. Itu pun masih terbatas, hanya 1-2 aja, sehingga tidak bisa semuanya kita gunakan. Ya, mungkin ada jadwalnya sebulan sekali untuk kita gunakan untuk pembelajaran di kelas. Baik Pak, tadi itu karena ada alat peraga yang kurang memadai atau dalam tanda kutip itu fasilitasnya lah seperti itu. Nah, kalau Bapak memberikan sebuah ring penilaian gitu ya, di sekolah Bapak itu ya terhadap masalah ini Bapak memberikan skor berapa Pak? Skornya untuk saat ini masih angka 5 mungkin ya Bu ya, masih banyak perlu dibenahi untuk kedepannya. Tentunya kan kalau kita mau berproses gitu ya untuk menuju ke tahap 100% itu rasanya agak sulit. Kira-kira Bapak dari skor 5 sampai dengan 10 gitu, kira-kira Bapak ingin mencapainya ke berapa Pak? Mungkin ke angka 8 ya Bu ya. Angka 8, ya. baik. Kira-kira Pak, tentu ke angka 8 itu pasti ada solusi yang ingin Bapak tawarkan gitu supaya bisa ke ring 8 tadi itu Pak. Ya, mungkin solusi yang akan saya lakukan Bu, mungkin untuk pertama itu pengelompokan. Ya, pengelompokan anak-anak yang inklusif tadi, yang kemudian anak-anak yang memang betul-betul yang aktif sama yang tidak. Ya, sehingga memudahkan saya memberikan materi ke siswa ya, pada saat pembelajaran. Ya, kemudian walaupun masih kurang alat peraga, ya tentu akan dikreasikan dengan mungkin lembar kerja yang bisa memudahkan anak-anak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas ya, tanpa tadi komputer dan lain sebagainya, kemudian fokus. Baik Pak, dari strategi yang Bapak telah sampaikan tadi tentang mengelompokkan berdasarkan kebutuhan anak, kemudian mengaktifkan pembelajaran, serta yang lainnya gitu. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira sudah ada kolaborasi apa Pak dengan guru yang ada di sekolah itu untuk mengatasi atau memecahkan masalah ini Pak? Ya. Selama ini kami ada kombel ya. Kombel, yaitu biasa seminggu sekali kita adakan pertemuan ya untuk menyampaikan ya permasalahan kita di kelas masing-masing. Ya, dari situ nanti mungkin ada masukan dari teman-teman sejawat ya terkait apa yang bisa kita kembangkan ke depan ya, sehingga anak-anak ini tersebut bisa termotivasi untuk lebih semangat lagi belajar. Kemudian ada metode-metode yang memang belum kita lakukan, tetapi dari teman-teman ada memberikan masukan. Itu luar biasa, itu sangat menginspirasi sekali Pak. Dari beberapa strategi yang Bapak sampaikan tadi itu, kira-kira dalam waktu dekat ini Pak yang bisa dicapai itu apa Pak? Mungkin dalam waktu dekat ini ya mungkin yang ingin kami capai yaitu bagaimana motivasi ya, yang pertama itu motivasi anak-anak dalam belajar itu lebih meningkat lagi
Ya, kalau motivasinya sudah meningkat, insya Allah yang lain bisa kami kembangkan dan kami terapkan ya, terkait pembelajaran di kelas. Ya. Oke Pak. Nah, dalam menumbuhkan motivasi ini tentunya Bapak sudah punya strategi atau upaya Pak supaya motivasi anak-anak ini dapat kembali bersinergi dengan rekan-rekan yang lainnya. Seperti apa Bapak? Ya, untuk motivasi ke anak-anak mungkin memberikan ya mungkin cerita-cerita bagaimana orang yang punya motivasi belajar yang tinggi itu ya tentu akan menjadi orang-orang yang sukses ya, kemudian memutarkan video-video yang memberikan motivasi anak-anak untuk lebih semangat lagi belajar. Baik, Pak, kita tadi kan sudah ngobrol dari awal hingga sampai akhir. Kira-kira apa yang bisa Bapak ambil dari pertemuan kita pada pagi hari ini, Pak? Ya, yang bisa diambil tentu banyak ya, termasuk memberikan motivasi kepada saya ya untuk mengambil keputusan yang baik dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, memotivasi agar mereka bisa semangat lagi dalam belajar, yang mengikuti apa instruksi daripada guru tersebut. Baik Pak, kira-kira saya ingin mendengar praktik baik lagi mengenai tentang masalah ini kira-kira kapan ya Pak ya? Ya, insya Allah minggu depan mungkin Bu ya, setelah melakukan kegiatan di kelas, apakah sudah ada perubahan, insya Allah nanti akan saya sampaikan lagi ke Bu Suci, mudah-mudahan nanti ada perkembangan baik. Ya. Baik Bapak, saya tunggu untuk tindak lanjutnya ya Pak ya, mengenai obrolan kita pada pagi hari ini. Terus bersemangat, insya Allah Bapak bisa. Ya, sama-sama Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kegiatan kita ini bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua. Baik Pak, terima kasih kembali. Bu Suci, tadi kita sudah melakukan kegiatan coaching. Nah, kita akan membahas hasil observasi coaching yang telah Bu Suci lakukan dengan coaching Ibu tadi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi untuk indikator pencapaian? Tadi saya sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Herudin. Indikator pencapaian tadi tuh saya sudah hadir penuh gitu ya, hadir penuh itu artinya saya sudah fokus terhadap mendengarkan keluh kesah dari Pak Herudin, sehingga Pak Herudin itu mampu mengungkapkan sebuah masalahnya sehingga beliau bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke. Nah, tadi dalam kegiatan coaching tadi sudah nampak bagaimana Ibu Suci telah memperlihatkan kemampuan presence atau kehadiran penuh Bu Suci, kemudian mendengarkan aktif, dan juga sebenarnya tadi secara tidak langsung telah Bu Suci telah menyusun pertanyaan berbobot sehingga coach Bu Suci tadi sudah termotivasi untuk menemukan solusinya. Nah, dari sini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan kita pada hari ini? Sebenarnya dari ketiga kompetensi inti dari coaching itu Bu, yang menarik yang saya akan kembangkan ke depannya itu yang ketiga, yaitu bagaimana saya bisa menyusun kalimat yang berbobot, yang bermutu, yang setidaknya bisa memotivasi dari coaching itu sendiri untuk menyampaikan segala keluh kesahnya dan dia bisa menarik sebuah kesimpulan untuk solusinya. Pada hakikatnya kalau dengan rangsangan pertanyaan itulah pada diri si coaching itu sebetulnya sudah punya solusinya gitu ya. Hanya saja terkadang kita perlu pendorong gitu dengan kalimat pertanyaan. Ada pemantiknya. Betul sekali. Itu Bu yang saya akan kembangkan pada kedepannya nanti. Oke. Kira-kira kapan nih selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi yang dikembangkan? Kira-kira menurut Bu Suci kapan kita akan mencoba lagi untuk observer berikutnya? Saya
setidaknya 2 minggu akan datang Ibu. Jadi 1 minggu saya belajar dulu setidaknya dari beberapa literasi yang ada, sehingga memantapkan gaya bahasa saya untuk berkomunikasi dengan ibaratnya lawan pembicara seperti itu. Luar biasa sekali untuk hari ini ya Bu Suci ya. Iya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak murid kita semua. Terima kasih sama-sama Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Suci. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Saya sendiri sangat baik sekali Ibu. Ibu, mohon maaf sebelum kita melakukan proses coaching pada pagi hari ini, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada pagi hari ini. Nah, apakah pagi hari ini coaching ini saya akan amati dan berdasarkan rubrik penilaian. Pertama, apakah nanti Ibu dan Bu Eni sudah melakukan praktek coaching itu sesuai dengan alur tinta atau tidak? Lalu bagaimana Ibu memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Eni nantinya? Kemudian yang ketiga, bagaimana coach itu merespon pertanyaan yang Ibu berikan, serta jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi. Pertanyaan saya ini Bu, yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada praktek kali ini? Ada 3. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi inti dari coaching tadi itu, mana yang bagian spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam praktek kali ini? Saya akan mencoba untuk mengambil bagian presence atau kehadiran penuh serta menjadi pendengar aktif. Baik, dari kompetensi itu tentunya ada indikator yang ingin Ibu capai. Indikator yang bagaimana Bu yang Ibu harapkan tercapai pada praktik coaching kali ini? Pada praktik coaching kali ini saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tadi. Jadi saya hanya mengarahkan untuk coaching saya sendiri menemukan apa solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kemarin saya dengar dari Bu Eni ada nyari saya. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, bisa minta waktunya ya Bu ya. Boleh, silakan. Mau cerita lah, mau curhat lah. Nah, ini Bu, saya ini merasa bahwa pembelajaran di kelas saya itu murid-murid saya itu kurang antusias gitu lah Bu. Hampir 50% kadang anak-anak itu tidak selesai mengerjakan tugas gitu, tidak selesai. Nah itu membuat saya itu stres gitu rasanya tuh Bu. Kira-kira pernah nggak Bu Eni mencoba mengidentifikasi kira-kira penyebab dari tingkah laku anak seperti itu? Kalau dari saya amati sih mungkin ya Bu ya, dari pembelajaran saya mungkin yang membosankan, kemudian terlalu menonton gitu, terus saya tuh tidak memberikan kesempatan anak-anak tuh berpendapat itu. Nah terus dari kegiatan pembelajaran itu saya terus terang kurang IT-nya. Nah itu mungkin penyebab anak-anak saya itu bosan mengikuti kegiatan pembelajaran saya di kelas. Oke. Dari yang Bu Eni katakan tadi bahwasanya ada kurangnya keaktifan siswa ya. Kemudian kira-kira langkah apa yang Ibu Eni lakukan setelah mengidentifikasi bahwa tadi anak-anak memiliki kurang keaktifan belajar? Nah itu saya itu sudah masih saya bingung nih Bu, apa kira-kira yang mau saya lakukan.
yang masih di gambaran saya sih, pingin saya itu anak-anak itu saya berikan kesempatan dia mengeksplorasi dirinya, kemudian saya beri kebebasan untuk memilih pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya juga kepingin memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, ya kan. Pingin juga saya ini menayangkan seperti guru-guru yang lain tuh Bu, yang seperti game-game itu. Nah itu sih Bu gambaran saya. Dari yang Ibu Eni sampaikan tadi, kira-kira yang bagian mana yang sudah pernah Ibu Eni praktekkan di kelas? Nah kalau untuk prakteknya sih belum semua sih Bu, karena saya masih proses belajar, ya kan. Saya masih bertanya dengan teman satu tingkat lah ya, sama-sama teman satu kelas 1. Kebetulan saya mengajarnya di kelas 1 Bu, masih belajar di YouTube, di TikTok gitu. Nah untuk saat ini baru ini Bu, baru kegiatan yang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi sebenarnya sudah mulai bagus tadi langkah-langkah yang Bu Eni sampaikan. Bu Eni pernah mencoba nggak mencoba sharing dengan rekan sejawat tentang metode atau apa yang mereka lakukan? Untuk sharing enggak sering sih Bu, terus terang aja Bu, saya tuh malu ya kan. Nanti teman-teman itu gimana gitu. Nah itu saya termasuk orang yang kurang bertanya itu Bu. Jadi ya permasalahannya itu ya saya pendam sendiri ya. Untung ada Ibu Fitri ya, saya ini curhat, mudahan aja dengan saya melakukan pembicaraan pembelajaran saya ini mendapatkan solusi. Oke, baik Bu Eni, nanti saya tunggu 2 minggu ke depan, kita lihat seperti apa penerapan atau hasil dari apa yang Bu Eni inginkan, dan semoga memperoleh hasil yang seperti yang Bu Eni inginkan. Ya. Oke. Terima kasih Bu Putri ya, Bu Fit. sama-sama. Semoga pertemuan kita ini bisa memberikan gambaran saya strategi apa nanti supaya murid-murid saya itu antusias dan senang gitu mengikuti kegiatan pembelajaran saya di kelas. Dari Bu Eni, tetap semangat ya, jangan takut untuk belajar, apapun itu kita tetap semangat untuk anak-anak. Terima kasih kembali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibu ketika tadi praktek bersama dengan Ibu Eni gitu ya, apa kompetensi apa sih Bu yang sudah Ibu kembangkan berdasarkan indikator pencapaiannya? Tadi saya sudah mencoba menjadi pendengar yang aktif, kemudian sudah mencoba menghadirkan mindfulness dengan baik. Kalau menurut saya nih Bu, sebagai seorang pengamat atau observer, Ibu tadi itu sudah memenuhi 3 kompetensi, meskipun ada 2 kompetensi secara spesifik yang Ibu sampaikan pada praktek tadi itu. Yang pertama itu sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, kompetensinya sudah mendengarkan, sudah hadir penuh, sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga merangsang Bu Eni untuk menyampaikan segala keluh kesahnya sehingga dia bisa menyelesaikan sebuah pertanyaan Ibu dengan baik. Nah Bu, yang paling terakhir nih Bu, kompetensi apa setelah praktek coaching bersama dengan Ibu Eni yang akan Ibu kembangkan? Pada pertemuan berikutnya saya mencoba ingin membuat pertanyaan berbobot. Kenapa saya itu masih ragu apakah tadi pertanyaan yang saya sudah berikan ke Bu Eni itu sudah termasuk ke dalam pertanyaan berbobot. Nah di sini nanti saya akan berusaha lagi untuk menggali seperti apa sih menyusun pertanyaan berbobot itu, sehingga saya bisa mencoba merangsang Bu Eni untuk menemukan penyelesaian atau solusi dari permasalahan yang beliau hadapi.
Baik Bu, proses observasi hari ini cukup sekian. Terima kasih Ibu Fitri. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali sudah memberikan umpan balik bagi saya. Semoga nanti kedepannya saya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Herudin. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini rencananya akan melaksanakan praktek coaching ya dengan Ibu Fitri. Ya betul Bu. Oke, baik Pak ya, sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang akan saya tanya ya Pak ya mengenai rubrik penilaian ya Pak ya. Nah nanti di sini rubrik penilaiannya itu yaitu indikatornya berdasarkan tahap DEFA ya. Oke. Nah Pak Herudin di kompetensi apa ya Pak yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching dengan Ibu Fitri? Ya, dalam kegiatan coaching kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh. Ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, yang ingin saya observasi yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga, Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Ya, dalam kegiatan coaching kali ini ya, ya saya berharap ya coaching dan coachee ya bisa memberikan solusi ya dalam permasalahan tersebut sehingga bisa memberikan solusi yang baik ya dalam menggunakan langkah-langkah atau bisa mengatasi masalah yang terdapat pada coaching itu sendiri. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya ya Pak ya. Semoga kegiatan praktek coaching dengan Ibu Fitri berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Oke, sukses selalu. Ya, sukses. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bapak. Ya, sehat Bu Fitri? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin ada sempat WA ya Bu ya? Ada Iya, yang mau Pak. disampaikan. Ya, kira-kira apa yang mau disampaikan Bu? Mohon izin ini Pak mengganggu waktunya sebentar. Ada sedikit permasalahan yang ingin sharing sama Bapak, siapa tahu nanti bisa memberikan solusi atau membantu menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Ada seorang murid saya yang sering sekali dia tidak masuk kelas. Jadi anak tersebut ya terkadang sehari 2 hari masuk sekolah, nanti hari berikutnya tidak masuk. Nah itu yang terkadang bikin saya, wah anak ini sayang sekali nanti bakal ketinggalan pelajaran, materi pelajarannya kan Pak di kelas. Apakah Ibu sudah mengidentifikasi ya yang menyebabkan anak tersebut itu tidak atau jarang hadir ke sekolah? Kemarin sempat saya tanya ke anaknya langsung, ternyata ada problem keluarga yang mengakibatkan dia terkadang tidak semangat untuk, tidak percaya diri untuk ikut belajar ataupun turun ke sekolah. Terkadang hal-hal kecil yang terjadi di rumah bisa memicu pertengkaran orang tuanya yang menjadikan si anak ini menerima dampaknya gitu nah Pak. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut ya sehingga bisa kedepannya bisa lebih baik lagi hadir ke sekolah dan lain sebagainya? Saya kemarin sempat mencoba sih Pak memanggil kedua orang tuanya. Saya mencoba sharing, menjelaskan permasalahan yang dihadapi si anak tersebut. Kemudian sempat saya sampaikan bahwasanya keadaan lingkungan rumah adalah hal yang utama yang bisa memberikan dampak ke anak-anak. Ketika keadaan lingkungan rumah ataupun keluarga nyaman, damai, maka anak-anak itu akan merasa senang juga. Jadi saya sampaikan bahwasanya keadaan itu bisa mempengaruhi
emosional dan psikis si anak. Alhamdulillah, tadi sudah ibu memanggil orang tuanya, kemudian menanyakan permasalahannya. Ya, kemudian rencana ke depan apa untuk membantu siswa tersebut? Yang pertama tadi support dari orang tua yang pertama, kemudian yang kedua di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan kelas. Jadi saya mengajak teman-temannya untuk ayo Nek, kita berikan teman kalian itu semangat supaya dia tetap mau ikut belajar kembali ataupun menumbuhkan kembali rasa percaya diri melalui teman-temannya tadi itu. Ya, kira-kira kapan ibu mulai melaksanakan rencana tersebut? Saya coba nanti seminggu inilah Pak, saya coba terapkan di kelas dan semoga saja ini bisa berhasil. Ya, mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan kegiatan coaching kali ini juga bisa memberikan solusi buat ibu dari permasalahan yang sudah ibu hadapi. Amin. Terima kasih ya Bapak untuk waktunya hari Ya, ini. sama-sama Bu, terima kasih banyak. Semoga Iya. sukses selalu untuk Amin. kita semua. Amin. Terima kasih Bapak. Mari Bapak. Ya. Wah, luar biasa sekali Pak. Tadi praktek coachingnya dengan Ibu Fitri. Alhamdulillah Bu, terima kasih. Ya, dari kegiatan tadi tuh Pak, apakah sudah sesuai dengan indikator di awal yang sudah Bapak sebutkan tadi? Ya, dalam kegiatan coaching tadi bersama Bu Fitri, ya saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian selain itu juga saya ingin memahami lebih dalam lagi terkait masalah coaching sehingga pada saat coaching ke depan bisa lebih baik lagi daripada kegiatan kali ini. Oke. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi itu Pak, kedepannya kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan? Ya, mungkin yang perlu saya kembangkan kembali yaitu memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya dalam kegiatan coaching ke depannya. Mohon izin ya Pak ya untuk menyampaikan pengamatan saya. Jadi dari pengamatan saya itu tadi memang sudah terlihat pertanyaan yang berbobot, kemudian ide-ide coaching sudah bisa mengungkapkan, sudah tergali, kemudian sudah terlihat runtut, waktunya, kapan, siapa saja yang membantu tadi itu sudah terlihat luar biasa. Ya, terima kasih banyak Bu Eni. Oke, itu aja Pak. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya coachingnya Bapak lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ya. Herudin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Sebelum nanti kita melaksanakan kegiatan coaching, ya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya terkait lebih penilaian ya apakah nanti kegiatan coaching itu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Ya, kemudian pada coaching kali ini ya saya akan menilai ya coach dan coachee ya. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coach. Kemudian jangan sampai merupakan prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses keaktifan dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri ibu sendiri. Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Yang pertama ya kompetisi apa yang ibu ingin kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian yang kedua ya kompetisi mana yang ingin ibu kembangkan ya secara spesifik? Dari ketiga kompetensi ini saya ambil dua yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Yang terakhir ya indikator yang bagaimana yang ingin ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini. Nah, dari kegiatan ini indikator yang ingin saya harapkan ketika saya berbicara kepada coachee yaitu coachee dapat
menemukan atau mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, terima kasih Bu. Ya, semoga kegiatan coaching dan coaching nanti ini berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Pak Rudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eni. Saya dengar dari teman-teman Ibu Suci nyari saya. Betul Bu, sangat sulit sekali untuk menemui Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada Bu, kebetulan saya ingin berbagi cerita ini kepada Ibu terkait salah satu siswa saya ini yang setiap 1 minggu itu Bu kehadirannya itu hanya 2 sampai 3 hari dalam seminggu. Nah, dari siswa Ibu yang tidak hadir tadi itu ya Bu ya, dari kehadirannya itu ya. Nah, tujuan Ibu apa sih Ibu datang ke saya? Tujuan yang saya ingin harapkan dari saya ingin menemui Ibu itu, saya tuh ingin anak tersebut itu ada perubahan Bu, minimal ada motivasi intrinsiknya lah Bu ya, sehingga mendorong dirinya itu untuk hadir penuh di dalam kelas. Takutnya kalau dia tidak hadir, ada beberapa mata pelajaran yang ketinggalan sehingga dia tidak bisa adaptasi dengan pembelajaran yang baru Bu. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, dari permasalahan yang Ibu hadapin ini ya, menurut Ibu apa sih hambatan atau gangguan yang menghalangi atau yang Ibu hadapi dalam menangani siswa tersebut Bu? Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah saya lakukan terkait dengan masalah ini. Pertama, saya sudah melakukan identifikasi anak tersebut gitu ya. Karena di SMP ternyata anak tersebut itu sudah memiliki riwayat memang suka tidak hadir. Nah, ternyata dari obrolan tadi itu saya belum berpuas hati. Saya masih lagi menelusuri kepada pihak keluarga. Saya datangi itu. Ternyata dari masalah yang ada itu dapat saya simpulkan masalah ekonomi. Rumahnya kecil saja Bu gitu ya. Nah, dia punya adik itu 3. Adiknya 3, kemudian 3-tiganya sekolah. Nah, salah satu dari adiknya itu adik ponakan, tapi dia termasuk anak yatim. Kemudian bapaknya itu sendiri tidak bisa kerja berat, sehingga terkadang dia kadang nggak masuk sekolah itu tidak bisa membawa bekal karena kehidupan ekonominya. Jadi seperti itu Bu. Masalahnya sebenarnya Ibu sudah mencari nih ya Bu ya, sudah Bu, akar permasalahannya. Iya ya. betul. Nah sekarang menurut Ibu nih ya, apa sih yang menjadi tantangan gitu kok sampai sekarang ini permasalahan tuh belum, padahal kan kalau dilihat Ibu sudah nih mencari solusinya, sudah itu tantangannya itu nah apa sih Bu? Apa masih belum optimal dari yang Ibu lakukan ini? Ya, tantangannya itu Bu, siswa ini kan sudah saya bina beberapa kali. Hanya memang karena dia punya karakternya itu sangat pendiam, dan pada waktu itu saya tekankan kalau ada apa-apa tolong diinformasikan. Cuma ada satu hal itu karena dia juga punya rasa tidak enak di hati gitu loh ya, sehingga membuat saya juga bingung gitu. Nah, padahal saya sudah berupaya untuk mendekati anak gitu, dan saya juga sudah mengeluarkan beberapa isi kantong saya untuk membantu dia, tetapi itu juga tidak bisa membuat dia ini ibaratnya punya konsisten untuk masuk ke kelas gitu loh, ibaratnya seperti itu Bu. Seperti itu Bu ya. Nah sekarang dari semua tadi yang sudah Ibu utarakan, apa kira-kira rencana Ibu yang akan Ibu capai dari permasalahan ini? Sebenarnya saya sudah ada ide sih Bu untuk mengevaluasi dari dari solusi yang saya tawarkan sebelumnya. Setelah itu saya evaluasi, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa hari yang lalu gitu ya, saya sempat mengobrolkan ini dengan melibatkan beberapa guru yang ada di kantor untuk membahas masalah ini secara spesifik. Ternyata dari obrolan tersebut Bu, keluarlah semacam ide gitu ya untuk penggalangan dana di awal bulan. Dengan seperti itu
saya izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah. Ternyata dari izin itu Bapak Kepala Sekolah akan memberikan izin gitu ya, dengan satu syarat harus disosialisasikan terlebih dahulu. Sebelum saya datang ke Sotek ini tadi, saya sudah berbincang lagi kepada seluruh dewan guru yang hadir dan menyepakati hal itu untuk memberikan rezekinya minimal sukarela tanpa dipaksa. Nanti akan saya wujudkan dalam bentuk sembako tidak hanya kepada anak didik saya, tetapi kepada seluruh siswa yang ada di sekolah saya, seperti itu, Bu. Oh, seperti itu Bu ya. Bagus tuh Bu. Ya. Nah sekarang kapan itu kira-kira akan Ibu realisasi yang sudah Ibu rencanakan tadi ini? Setiap awal bulan, Bu. Besok atau lusanya, Bu, saya akan saya realisasikan, karena kan PNS atau tenaga kependidikan setiap awal bulan kan gajian, Bu. Jadi setidaknya bisa menyumbangkan dari sedikit rezekinya untuk membantu siswa tersebut, Ibu. Kira-kira dari yang kegiatan yang sudah akan Ibu realisasikan, ada kan rekan-rekan kerja yang bisa membantu? Nah, kebetulan di sekolah, Ibu, saya termasuk tim sosial, Bu. Nanti saya akan bekerja sama dengan tim saya satunya, karena tim di sekolah itu ada 2, Bu, tim sosial. Saya dengan Ibu Rahma. Jadi nanti kolaborasi, Bu, dengan berdua itu untuk mengumpulkan dana-dana yang ada, Ibu. Nah, ini Ibu sudah menceritakan semua ya kan permasalahannya ini. Nah, di sini saya tunggu Ibu ya aksinya nanti, kita ketemu nanti minggu depan. Saya ingin tahu nih apa sih yang sudah perkembangannya yang sudah Ibu lakukan untuk memecahkan masalah yang sedang Ibu hadapin ini. Baik, Bu, dengan senang hati nanti saya akan menemui Ibu kembali untuk bercerita tentang masalah yang dihadapi oleh anak saya ini. Udah cukup itu, Bu? Cukup, Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk saya curhat pada pagi hari ini. Oke, makasih juga Ibu. Semoga sukses. Semoga permasalahannya Ibu Suci bisa tertangani dengan baik. Amin. Terima kasih. Ya, alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching bersama dengan Ibu Suci. Ya, sebelum penutupan, ya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ya seputar coaching yang sudah tadi Ibu lakukan dengan Ibu Suci. Ya, yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan ya terkait ketercapaian indikator pengembangan yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Terima kasih Pak. Dalam kegiatan coaching ini saya sudah menerapkan kompetensi yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Ya, baik Bu ya. Tadi selama kegiatan coaching ini dan sudah menggunakan beberapa ya alur cerita yang mau Ibu capai ya. Yang pertama tadi kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Ya, semoga itu terus ditingkatkan sehingga dalam kegiatan coach ini kedepannya bisa lebih baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ya, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan ya setelah melakukan proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kedepannya yaitu saya ingin belajar tentang memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, sehingga coaching ketika mengutarakan permasalahan ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapin. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin diskusi kita sampai di sini ya, semoga ke depan bisa kita kembangkan lagi terkait masalah kegiatan coach dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching supervisi pendidikan. Semoga bermanfaat. Dan menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak
bergerak, menggerakkan.